Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Sukuna yang secara mengejutkan meledakkan sebuah gedung karena efek pertempurannya melawan Jogo. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 115 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 115 ini, pertempuran antara Sukuna melawan Jogo berlanjut. Bahkan efek pertaruhan mereka membuat area sekitar mengalami kehancuran yang sangat parah. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Judul chapter ke-115 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-33. Pada awal scene, kita diperlihatkan Sukuna yang masih bertarung melawan Jogo di udara. Raja kutukan itu bertanya, apa cuma segitu saja kemampuan yang arwah terkutuk tersebut miliki? Sambil emosi, Jogo mengambil kuda-kuda, seperti mengeluarkan sebuah bola api dari kedua tangannya. Tapi belum sampai bola api tersebut dia tembakan, dengan cepat Sukuna langsung memotong kedua tangannya. Lalu dengan sigap dia muncul dari atas dan memberikan pukulan kepada roh terkutuk itu. Kemudian dia segera menghampiri Jogo yang sedang terjatuh, lalu menghantamkannya ke permukaan dengan sangat keras. Saking kerasnya hantaman yang Sukuna lancarkan, menciptakan kehancuran dan menghasilkan suatu lubang yang sangat dalam pada gedung tersebut. Dari dasar gedung, Sukuna melihat ke atas, di mana sinar bulan menerangi mereka. Menurutnya, cahaya bulan itu membuat wujud dari Jogo begitu menyedihkan. Roh terkutuk itu sendiri mengalami luka yang begitu parah. Dalam hatinya, Jogo tidak habis pikir seberapa besar kekuatan yang Sukuna miliki dengan jumlah jari yang sudah dia kumpulkan. Menurutnya, setidaknya dengan 8 atau 9 jari, kutukan tersebut harusnya bisa mengimbanginya. Tapi dengan apa yang terjadi, membuat Jogo tidak mengira sebegitu besarnya perbedaan yang kekuatan mereka miliki. Kemudian sambil menarik roh terkutuk itu, Sukuna kembali mengajaknya untuk melanjutkan pertempuran. Harusnya Jogo sendiri masih bisa bertarung dengan kondisi seperti itu, karena dia akan menemani roh terkutuk itu untuk bersenang-senang sampai dia sendiri merasa bosan. Dan akhirnya pertempuran kembali berlanjut. Efek benturan kekuatan yang mereka berdua ciptakan menghasilkan ledakan api dari dalam gedung yang menyembur keluar dalam skala besar. Kemudian Sukuna segera keluar untuk menjaga jarak. Tapi dengan sigap, Jogo langsung mengeluarkan bola api raksasanya untuk menyerang Raja Kutukan itu. Tidak jauh dari sana ada Kusakabe dan Panda yang melihat bola api besar yang roh kutukan itu keluarkan. Mereka pun segera bergegas untuk lari. Namun secara tak terduga, muncul dua rekan dari bawahan Geto yang lain. Dari atap gedung sendiri, Manami dan Toshihisa meminta mereka untuk berhenti, karena mereka sudah tidak punya waktu untuk kabur. Tapi dengan sigap, Kusakabe mengeluarkan tekniknya dan menebas mereka berdua. Dia pun meminta kedua mantan bawahan Geto itu untuk mendengarkan intrusi yang dia berikan. Kusakabe sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kedua makhluk yang sedang bertarung itu adalah kutukan tingkat spesial. Dia mengajak para pengguna kutukan itu untuk membayangkan posisi dari kutukan tingkat spesial itu adalah dua gajah yang sedang menari di atas semut. Sedangkan semut-semut itu adalah mereka semua. Kusakabe kembali meminta mereka semua untuk segera pergi dari sini. Namun secara mengejutkan, Sukuna berdiri tepat di antara mereka berdua, sambil berkata jika dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Melihat kemunculan Raja Kutukan tersebut, membuat Kusakabe, Panda, Manami, dan Toshihisa langsung berkeringat ketakutan. Sukuna meminta mereka berempat untuk tidak boleh bergerak sedikit pun, sampai dia memerintahkan mereka untuk boleh pergi. Jika mereka melanggarnya, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Di sisi lain, Jogo telah melancarkan bola api meteornya ke arah mereka semua. Para pengguna kutukan itu begitu ketakutan dan terus berkeringat. Sambil tersenyum, Sukuna meminta mereka untuk menunggu sebentar. Namun semakin lama bola api itu semakin dekat. Sayangnya Sukuna masih berkata belum. Lalu tidak lama kemudian, ketika Raja Kutukan itu menepuk tangannya dan memperbolehkan mereka untuk pergi, dengan sigap mereka semua bergerak cepat untuk menjauhi area pertempuran. Dan seketika bola api tersebut menghantam permukaan dengan sangat keras, menciptakan ledakan
dan lautan api dalam skala yang sangat besar. Di atas bola api tersebut ada Jogo yang seperti ngos-ngosan seusai melancarkan serangannya barusan. Menurutnya Raja Kutukan itu pasti akan terluka juga setelah menerima serangan telah yang dia lancarkan. Namun secara mengejutkan, Sukuna malah muncul dan duduk di sebelah roh terkutuk itu sambil berkata jika dia akan terluka kalau memang menerima serangan barusan. Dia jadi penasaran kenapa Jogo tidak mau mengeluarkan domain expansionnya. Sambil sewot, kutukan tersebut menjawab jika dia tahu kalau menggunakan jurus itu, maka dia akan kalah dalam pertarungan antar domain. Sukuna tersenyum dan menduga apakah itu karena kutukan tersebut juga kalah saat melawan Gojo Satoru. Menurutnya roh terkutuk ini memanglah payah. Sambil berdiri, Raja Kutukan itu berkomentar jika sekarang situasinya jadi mulai menarik. Dia pun menawari Jogo untuk bertarung sekali lagi menggunakan keahlian yang arwah terkutuk itu miliki. Kemudian Sukuna seperti membuka suatu segel teknik. Kejadian itu membuat Jogo begitu terkejut. Ternyata Raja Kutukan itu bisa menciptakan api dari tubuhnya. Sukuna mengira jika arwah terkutuk seperti Jogo harusnya tahu kenapa dia bisa memiliki teknik semacam ini. Jogo sendiri yang melihat teknik tersebut masih tidak habis pikir. Yang dia tahu, Raja Kutukan itu hanya memiliki dua teknik, yaitu menerobos dan memotong saja. Tapi dengan santainya Sukuna meminta Jogo untuk tidak usah khawatir, karena dia tidak akan curang, apalagi membongkar teknik kutukan miliknya sendiri. Lalu sambil mengambil kuda-kuda, mereka bersiap untuk mengadu teknik api mereka masing-masing. Sukuna menantang Jogo untuk melihat teknik api siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Apakah roh terkutuk itu akan dapat mengimbangi teknik api yang Sukuna keluarkan? Atau justru Jogo sendirilah yang akan kembali tersudut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 115 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 115 yang intinya memperlihatkan Sukuna yang menantang Jogo untuk beradu kekuatan teknik api siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.